Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Surga, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan senang sekali pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Nah, Sobat Surga, coba aku mau nanya, siapa sih yang gak pingin nikmat yang sudah kita rasakan, yang sudah kita dapatkan ini ditambah lagi sama Allah? Pasti mau ya, nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat rezeki ya kan, dan semuanya itu ditambah sama Allah. Pasti mau ya, tapi gimana ya caranya ya? Apakah benar cukup dengan hanya bersyukur? Nah, itu yang akan kita bahas pada episode kali ini, yaitu bersyukurlah maka makin ditambah. Nah, tentunya bersama dengan Ustadz Wijayanto yang sekarang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, disyukuri apapun yang terjadi, karena di bawah kita pasti ada yang di atas kita, ada yang di bawah kita. Nah, supaya kita bersyukur, kita melihat yang di bawah kita. Sekarang kita sehat. Ya. Sekarang kita punya nikmat yang tidak bisa dihitung. Nah, kenapa? Karena nikmat itu sering hanya dilihat kepada sesuatu yang ada di tangan kita. Yang terlihat yang gitu ya Ustadz ya? Gitu. Padahal ada nikmat material, ada nikmat yang imaterial. Artinya yang bisa kasat mata dan ada yang tidak kasat mata. Misalnya tentang kesehatan itu kan sesuatu yang dirasakan tapi nggak bisa kita lihat. Ya. Makanya nikmat itu ada dua yang harus kita pahami. Satu, nikmat internal yang ada di dalam diri kita. Misalnya organ kita itu semuanya itu suatu nikmat yang tidak bisa dihitung. Ya. Maka kenapa Allah mengatakan wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghinggakannya. Belum lagi nikmat udara yang di luar diri kita. Udara itu kalau kita minta kepada manusia coba. Nggak mungkin, dan mahal banget Ustaz. Mahal, numpain ban aja berapa, apalagi sakit, minta oksigen. Iya. Masya Allah, luar biasa. Artinya apa? Sobat Surga semuanya, kadang-kadang kita tidak paham bahwa sesungguhnya udara itu nikmat yang luar biasa. Kalau itu bayar, kita nggak kuat loh bayar Allah. Padahal setiap detik ya Ustaz? Iya, tiap detik kita menghirup gratis. Belum lagi air. Air itu kita beli botolan mahal sekali, padahal Allah sediakan di seluruh bumi. Dimanapun ada kehidupan, Allah berikan nikmat air di situ. Nggak ada orang hidup tanpa disediakan air. Dalam kehidupannya. Nah, makanya kenapa Allah mengatakan jika kamu menghitung-hitung nikmat yang diberikan kepada kamu dari Allah, tidak akan bisa menghinggakannya, tidak bisa menghitungnya. Jari-jari satu itu semelarat-melaratnya orang, dibeli 1 juta pasti nggak beli. Nggak mau, iya, jangan dong Ustaz. 10 juta saya potongi semuanya. Jangan, makanya sangat ingkar nikmat kalau ada orang, saya nggak punya apa-apa. Kok nggak punya apa-apa? Matanya itu dikasih 1 miliar, saya mungkin nggak mau loh. 2 mata dikasih, tapi kasih 2 miliar. Nggak mau. Ya, diambil 2 mata, nggak mau kan gitu. Nah, makanya kenapa kita harus wajib bersyukur? Maka ayatnya luar biasa tentang syukur ini. Tapi kan biasanya memang kalau Sobat Surga ya, kita tuh kadang sebagai manusia tuh suka kadang ngerasa, aku tuh udah begini. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kurang syukur, tapi kita sebagai manusia suka kadang merasa kurang gitu loh Ustaz. Dan itulah memang kadang-kadang manusia itu punya sifat kekufuran. Karena sesuatu yang sedikit itu kadang-kadang menghilangkan sesuatu yang banyak yang dilupakan. Makanya suruh bersyukur itu supaya nanti memori-memori positif itu senantiasa muncul dalam kehidupan kita. Artinya gini, misalnya orang itu lama nggak hujan, tapi begitu hujan 1 minggu hujan terus, kok hujan terus? Nah ya tuh suka begitu Ustaz. Iya, padahal kan lama nggak hujan, atau hujan gitu. Kalau hujan luar biasa. Kadang-kadang kita itu sakit seminggu aja, kok sakit terus. Iya. Padahal sehatnya dengan sakitnya lebih lama mana? Sehat ya sih Ustadz. Iya. Pandemi itu belum lama loh pandemi itu. Pandemi itu 1 tahun. Ya oke lah 1 tahun. Tapi yang nggak pandemi berapa tahun? Lama sih Ustadz. Ya, selama seumur saya baru kali ini sih Ustadz. Mudah-mudahan jangan lagi deh gitu. Lama banget dong, sudah kelihatan dari usianya. Enggak. Tapi enggak, maksudnya tapi kadang kan suka gitu. Saya jadi teringat tuh. Maksudnya Ustadz suka tadi ngomong, saya nggak punya apa-apa. Kadang tuh kita suka ngerasa nggak punya apa-apa loh Ustadz. Lah itu yang perasaan yang salah. Makanya kenapa doa yang lain semuanya yang ngajari Rasulullah. Kecuali doa syukur. Doa syukur itu langsung dari Allah.
Di dalam surat An-Naml sampai dikatakan ya 19, dikatakan Robbi auzi ini an askura nikmataka allati an'amta alayya, itu doa langsung yang ngajarkan Allah. Karena satu pentingnya rasa syukur itu, makanya ketika Nabi diutus di bumi ini ada dua yang ditawarkan oleh Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, kamu ingin jadi abdan nabiya atau mulkan nabiya? Kamu pengen jadi nabi yang kaya raya, yang serba ada, sebagaimana Nabi Sulaiman, atau ingin jadi nabi yang rakyat jelalatan gimana ya ini, rakyat jelata. Rasulullah memilih apa? Saya pilih jadi abdan nabiya, yang kadang-kadang saya bisa makan kenyang sehingga saya syukur, dan kadang-kadang saya ada kekurangan dalam hidup saya bisa bersabar. Artinya apa? Karena surga hanya ditempuh dengan dua, sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Sabar syukur ini dua sayap menuju surga. Sabar saja nggak cukup, syukur saja nggak cukup. Karena ini beriringan. Makanya nanti itu dua sisi mata uang. Kenapa kalau orang bisa sabar nanti bisa bersyukur? Karena di tengah-tengah kesabaran kita ada yang disyukuri. Makanya ya. Jadi nggak mungkin kalau nggak sabar tapi bersyukur tuh nggak mungkin ya. Enggak, itu harus berbarengan. Berbarengan. Karena misalnya orang sabar terhadap sesuatu yang tidak disukai. Ternyata bisa menggali dengan kesabaran itu kenikmatan yang banyak dari kesabarannya itu. Misalnya, saya nggak suka pada istri. Misalnya, saya nggak suka pada seseorang. Tetapi ada kebaikan yang banyak dari seseorang itu. Nah, kalau kita sabar, ternyata ada sesuatu yang baik. Misal, contoh saja, contoh. Saya nggak suka istri saya gemuk. Dia nggak tahu, di balik kegemukannya itu pasti punya kelebihan. Orang gemuk itu pasti punya kelebihan. Oh iya pasti dong Ustaz. Iya. Nggak usah disebutin. Oke, baiklah. Artinya dari sisi orang gemuk pasti ada punya kelebihan. Iya, betul. Orang kurus juga ada kekurangan. Betul. Tapi di balik kekurangan juga ada kelebihan. Ya. Biasanya kita kalau udah nggak suka ngelihatnya itu terus gitu ya Ustaz. Makanya dengan bersyukur, oh ternyata ada kelebihannya. Misalnya dengan sabar syukur, istri saya pendek, alhamdulillah. Justru dengan pendek itu hemat. Nah, karena kasih kain 1 meter jadi long dress sebenarnya itu. Dan kalau nanti umroh haji enak, mau cium Hajar Aswad tinggal masuk di bisa malah begitu ya Ustaz. Dan ya. semuanya serba ada keuntungan dan kelebihannya. Artinya nobody perfect in the world, oke, tapi kita harus tahu bahwa di balik yang kita tidak sukai ternyata ada kebaikan yang banyak. Itulah yang harus kita syukuri. Dan itu harus disyukuri. Nah, Ustadz, tapi gini nih, kalau biasanya kita tuh memaknai bersyukur, itu biasanya dengan mengucap alhamdulillah. Kan yang penting aku udah banyak-banyak alhamdulillah. Itu berarti aku bersyukur dong. Itu bener nggak sih Ustadz? Syukur. Jangan dijawab dulu Ustadz ya. Oke, jadi bener nggak sih bersyukur itu dengan alhamdulillah ini aja cukup? Kesabaran saya. Ya. Ya udah, tapi yang pasti sekarang kita break dulu. Nanti setelah ini kita akan menunggu jawaban dari Pak Ustadz, tentunya di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Ya, kita bertemu kembali dalam program Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Nah, kita masih membahas mengenai bersyukurlah maka nikmat bertambah. Nah, itu dia. Nah, yang tadi nih Ustadz, emang bener ya kalau kita udah sering-sering ucap alhamdulillah itu udah tandanya kita udah bersyukur begitu? Itu hanya bagian saja, tetapi beragama tidak hanya di lisan. Karena apa yang dikatakan belum tentu mewakili di hati. Makanya syukur tidak hanya diucapkan. Kita aja bersuami istri kalau hanya lisan terus nggak ada artinya kalau nggak ada kenyataan. Aku cinta padamu, tapi nggak pernah ngasih hadiah, nggak ngasih apa-apa. Kasih sayang, nggak ngasih kasih sayang, cuman I love you, makan itu I love you. Ya. Jadi ada pernyataan tapi juga ada kenyataan. Ya. Ada pernyataan, ada kenyataan, Sobat Surga. Tapi kenyataan juga perlu pernyataan. Tiap hari ngasih uang, tapi diem kayak kuburan juga nggak benar. Ya. Makanya syukur ada 3. 1, ada di dalam hati bahwa syukur nikmat semuanya dari Allah, karena sering orang bisa bersyukur, berterima kasih kepada orang yang ngasih barang kepada kita, tapi lupa kepada siapa yang menggerakkan hati itu sehingga dia ngasih kepada kita. Misalnya kita dikasih minum, kita bersyukur kepada yang ngasih minum, tapi lupa siapa yang bikin minuman dalam pengertian Allah yang menggerakkan hati. Kenapa yang dikasih kok saya? Kok tidak ke Nisa? Kenapa tidak ke kru? Itu lupa, maka kita alhamdulillah karena semuanya yang gerakkan Allah. Ya.
Ya, satu ucapan dari hati, ucapan dan perbuatan. Maka fa'amma binikmati rabbika fahadits. Kalau kamu dapat satu nikmat, maka kabarkanlah. Kabarkanlah bukan mengumumkan, tetapi real. Oh, saya ada untung banyak, ini transferan banyak. Kalau sudah ditransfer misalnya, tiba-tiba ditraktir gitu. Tapi kan nunggu 2 bulan kadang-kadang. Jadi dari sisi ini mudah-mudahan paham maksud saya. Jadi kenapa tiba-tiba traktir itu bagian dari rasa syukur kita. Nah, itu dia. Jadi kalau bisa, jadi ada realnya ya Ustadz ya. Jadi diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, ada kenyataan. Artinya tidak hanya pernyataan, tapi juga ada kenyataan. Jadi kalau misalnya sudah banyak-banyak alhamdulillah, lihat dulu hatinya begitu. Jadi kalau misalkan pada saat kita mengucap alhamdulillah, itu hati kita juga langsung terima kasih ya Allah. Begitu ya, harusnya begitu ya Ustadz ya. Betul. Ya, jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan aja langsung kirim video, kirim DM ya melalui akun Instagram itu. Oke, dan sekarang kita langsung lihat, coba ini pertanyaan dari Sobat Surga nih yang ada di rumah nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Tarmizi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, kalau mau banyak sedekah tapi isi dompet pas-pasan. Oh ya, ini memang curhat banget sih ya Pak Ustadz ya. Gimana ya Pak Ustadz ya, gitu katanya. Pertama, yang pas-pasan dompetnya tidak hanya Mas Tarmizi. Nah, jadi jangan sedih. Apalagi hari ini banyak orang yang ODP, orang tidak punya penghasilan. Bahkan OTG, orang tanpa gaji. Oh iya, betul, jadi betul, luar biasa. Jangan sedih karena kita banyak yang merasakan dan mengalaminya. Mas Tarmizi, ada ayat yang menerangkan tentang betapa sedekah itu di dalam banyak hal. Artinya begini, karena kita pahamnya sedekah itu kaitannya selalu dengan materi. Dengan uang. Ya, Rasulullah sampai mensabdakan ketika pada sahabat, bagaimana kita menolak semua yang ada musibah yang terjadi dalam hidup kita dengan sedekah. Ya Rasulullah, tidak setiap hari saya itu punya uang. Loh, sedekah tidak harus dengan uang. 1 tamar itu kurma. Nah, jadi kalau ada tamu kasih kurma. Mohon maaf, kurma kadang ada, kadang enggak, karena musiman juga. Kalau gitu segelas air. Loh, air kadang ada, kadang enggak. Ini di Arab, mohon maaf. Arab tidak semuanya standby ketika ada tamu tiba-tiba ada air. Itu. Kalau gitu senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Ternyata senyum aja sedekah. Walaupun di saat sekarang itu menjadi beda. Karena pakai masker. Iya, kalau Nisa senyum-senyum di Malioboro, senyum-senyum di Tamrin, insya Allah ditangkap Satpol PP berarti nggak pakai masker kan? Gitu. Iya. Memang itu dunia sedang berubah itu. Dulu di mana-mana orang kalau bawa tasnya Nisa pasti isinya parfum. Sekarang isinya hand sanitizer kan? Gitu. Artinya dari sisi ini. Tapi ayatnya jelas. Di dalam surat Al-Imran 133, 134, 135 itu bicara tentang pentingnya sedekah itu. Walau bisarra'i wa dzarra'i. Orang-orang yang mau bersedekah di dalam keadaan dompet yang tebal maupun dompet yang tipis, dalam keadaan sempat maupun sempit. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ardh. Terjemahnya juga 133 ya Ustadz ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Akan ada ampunan, ada surga bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat berikutnya. Yaitu orang yang berinfak. Infak. Ya, orang yang bersedekah. Terus? Baik di waktu lapang maupun sempit. Dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sempat atau sempit. Artinya apa? Kita itu bisa bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena sedekah tidak harus dengan materi. Tentu kalau pas lapang kita mohon maaf sedekahnya banyak. Tapi kalau sedikit ya seberapa? Karena sesungguhnya sedekah itu nanti ada manfaat yang luar biasa. Di antara menolak balak kita, di antara kesehatan kita itu dengan sedekah. Dawu mardokum bisodako. Kata Nabi, obatilah penyakitmu itu dengan sedekah. Bahkan dengan sedekah bisa menolak bala. Terus? Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi menahan amarah itu bagian dari orang bertakwa dan memaafkan. Bukan hanya minta maaf, ini memaafkan. Makanya sebelum dia minta maaf kita sudah memaafkan. Itu luar biasa dan ini Islami. Maka hidup kita jadi damai, jadi tentram karena setiap hari tidak ada ganjalan di dalam hati kita. Di antara orang yang pertama kali golongan masuk surga adalah sebelum tidur dia buka dada lipat-lipat. Bukan buka gitu. Maksudnya gimana Ustaz? Artinya lapang dada bahwa ada orang yang pernah menyakiti, aku maafkan.
Ada orang yang utang belum bayar karena pandemi, udahlah saya longgarkan. Maka itulah ciri ahli surga. Ya. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan itulah kebaikan-kebaikan yang akan dicintai. Artinya apa? Bagaimanapun juga dari pertanyaan tadi, kita bisa, mohon maaf, tetap bisa bersedekah dalam keadaan lapang atau sempit. Tentu kalau dompet sedikit, ya sedekahnya seberapa. Kalau nggak bisa materi, minimal doa. Doa saja sedekah. Dan sebaik-baik doa itu siapa? Orang yang bersedekah itu doa ketika orang yang lain didoakan, dia tidak tahu. Padahal saya selalu mendoakan dia. Doa baik, bukan doa jelek. Oh, jadi diam-diam mendoakan begitu ya Ustadz. Dan itulah di antara kita. Oh, dan bersedekah itu juga bagian dari bersyukur ya Ustadz. Betul. Nah, karena salah satu orang yang bersyukur adalah dia dia harus memberikan, mengabarkan apapun nikmat yang sudah ada. Makanya sebenarnya konsep di tradisi bangsa ini kadang-kadang kita syukuran. Itu salah satunya syukuran itu karena ada nikmat maka kita berbagi. Nah, jadi begitu tuh Mas Tarmizi ya, Sobat Surga yang tadi bertanya melalui DM Instagram di curhatustad_net ya. Jadi kalau misalkan memang tidak bisa sedekah materi, ya sedekah yang lain. Ya, tenaga, waktu, senyum, masa orang nggak bisa senyum. Itu bahasa tanpa kata. Nah itu dia, Ya. begitu ya Mas Tarmizi. Baiklah, dan sekarang sudah ada lagi Sobat Surga yang mengirimkan videonya juga melalui akun Instagram curhatustad_net ya. Ini dia, kita saksikan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, saya mau tanya. Istri saya itu kalau di rumah itu sukanya ngirit-ngirit Pak Ustadz. Gimana ya cara ngasih taunya? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang karena baru nanya aja dia sudah mewujudkan bagaimana orang bersyukur dan bersedekah. Oh gitu, sudah termasuk ya Ustaz? Sedekah memberi kesenangan bagi orang lain, itu luar biasa. Bahkan nanti dalam satu hadis, orang yang menggembirakan orang yang sedih, itu pahalanya melebihi iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Waduh Mas, ini tadi Mas Ageng Ustadz namanya. Iya, makanya menyenangkan orang. Seorang suami ngantar istri beli pembalut di mall, itu saja pahalanya melebihi dari ini iktikaf di Masjid Nabawi 30 hari. Wah. Kalah dengan, tapi ini bukan berarti tiap hari ayo beli pembalut, Artinya memberi hajat bagi orang lain, menyenangkan orang lain, meringankan orang lain, itu dihargai luar biasa. Oke. Nah tadi Ustaz, jadi Mas Ageng nih bertanya Sobat Surga tadi ya. Jadi sepertinya kalau saya tidak salah tangkap tuh udah memberikan nafkah, tapi diirit-irit terus sama istrinya. Tapi jadi belanjaannya kurang terus gitu loh. Ya, tapi sebetulnya lebih bagus daripada boros sebetulnya. Maka in between. Kalau orang terlalu medit, terlalu pelit, terlalu ditahan semuanya itu juga nggak benar. Tetapi kalau terlalu apapun tidak bisa memegang uang, karena ada tipe istri yang tipenya 10 koma. Apa Jadi itu, Ustaz? setiap tanggal 10 sudah mulai koma. Gitu, karena gaji berapapun langsung habis, menguap saja. Itu tipe yang boros juga nggak benar. Tetapi rasa syukur itu penting karena apa? Jangan sampai untuk dirinya saja dia beli. Maka bersyukur itu menggunakan nikmat apapun untuk yang diridhoi Allah. Ayatnya jelas, kalau kita ini bersyukur, nikmat itu akan ditambah. Ya, caranya jangan terlalu berat untuk melepas sesuatu yang kita miliki untuk kemanfaatan kita sendiri, yaitu berbagi pada orang yang tidak mampu misalnya. Nah, jadi kalau semuanya diirit, semuanya untuk dirinya sendiri dan orang lain tidak bisa merasakan kenikmatan itu yang disebut dia tidak pandai bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Itu dalam tauhid ada penekanan. Siapa yang bersyukur, dia akan ditambah. Harusnya kalau tidak syukur kan dikurangi. Tapi ayat ini mengatakan dia akan berhadapan dengan azab Allah. Nah, jadi inilah pentingnya orang bersyukur.
Wah, begitu tuh Mas Ageng. Mudah-mudahan kalau misalnya istrinya ditekankan rasa bersyukur, mudah-mudahan nggak diirit-irit lagi ya Mas Ageng belanjaan istrinya begitu ya. Ya irit tapi juga berbagi maksudnya. Irit dan gitu. juga berbagi. Nah, nanti kita akan bahas lagi mengenai apa ya manfaat bersyukur. Tapi setelah yang satu ini tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Ya, kita kembali lagi dalam program Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Nah, Ustadz tadi kita udah bahas nih ya, Sobat Surga juga tadi udah tahu tentang bersyukur. Ada kita ngomongin sedekah juga sebagai bagian dari bersyukur gitu kan ya. Tapi sebenarnya ya Ustadz, apa sih manfaat bersyukur itu Ustadz? Pertama itu bagian dari ibadah. Kedua itu jalan surgawi. Artinya surga hanya bisa dimasuki orang yang punya dua sifat, yaitu sabar dan syukur. Itu jalan kenabian di mana mengantarkan kita ke surga. Dari syukur itu menjadikan amplifier kebaikan. Artinya apa? Dia akan menguatkan kebaikan-kebaikan. Dari syukur akan menguatkan pertemanan. Karena orang itu kalau nggak bisa bersyukur, maka dia tidak kuat di dalam persahabatan. Dari syukur sebetulnya membangun empiri-empiri positif yang dulu itu muncul terus. Karena orang kalau nggak bersyukur, insya Allah WA Group pun sering bubar hanya karena apa? Sering live sana, live sini, kenapa? Karena tidak mensyukuri. Kenapa? Karena kadang-kadang bikin grup, bikin komunitas, bikin satu kelompok, itu kadang-kadang kita saling memberi manfaat. Kalau kita bisa mensyukuri. Tapi kalau nggak bersyukur nanti isunya negatif terus. Makanya syukur menghindari energi-energi negatif dalam hidup kita. Nah, bahkan dengan syukur itu akan menambah semua kebaikan dalam hidup. Makanya la in sakartum la azidannakum. Dengan syukur itu nanti akan bertambah semua energi positif, akan bertambah kebaikan-kebaikan dalam hidup. Dengan syukur itu kebaikan apapun dalam hidup kita akan datang. Mohon maaf. Dan inilah syukur. Makanya Allah itu akan menghargai orang yang bisa mensyukuri. Maka wala tansau fadla bainakum, jangan kamu pernah mengingkari nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kamu dan juga kepada dari sesama manusia. Itulah kenapa orang kalau berdoa wajib hukumnya menyertakan orang tua. Karena orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua sebagai tanda rasa syukur kita. Dan sekali lagi, syukur itu doa yang diajari Allah langsung kepada manusia doanya. Wah, yang lain dari Allah. Nabi. Masya Allah, sebegitu pentingnya kita bersyukur sampai diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz terima kasih wawasannya hari ini. Kita pokoknya besok akan bahas yang lain lagi ya Ustadz ya. Begitu Sobat Surga, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang makin pandai bersyukur. Bukan hanya lisan, bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan tindakan ya. Dan untuk Sobat Surga yang ingin bertanya bisa langsung di akun Instagram kami di @curhatustadz_net. Dan akhirnya kami pamit ya Ustadz, saya Nessa Gozal. Saya Wijayanto. Ustadz Wijayanto, kita mohon pamit. Kita bertemu kembali besok tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto.